Selanjutnya, kita akan membahas bahwa orang yang menaati kehendak Bapa akan diberkati. Maka saudara Sibo ingin bertanya kepada Tuhan, apakah ibu saya Maria? Apakah dia sangat diberkati? Sangat diberkati, karena dia mendapat kasih karunia untuk melahirkan anak Allah, Sang Penibus. Oleh karena itu, dia diberkati. Lalu, apakah ada yang berkata? Seseorang berkata kepada Tuhan, lihatlah, ibu MU dan saudara-saudara MU berdiri di luar dan ingin berbicara dengan MU. Lalu ia menjawab, Saya Parker ibuku. Saya Parker saudara-saudaraku. Setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Tuhan Yesus tentu saja menghormati ibunya. Tetapi ia lebih menghormati. Lebih mengasihi mereka yang menaati kehendak Bapa di surga. Sama seperti ibu dari saudara Sibo juga sudah berbulan-bulan tidak menghubunginya. Dia mengirim pesan tetapi tidak dibalas. Dia juga tidak mengirim pesan. Lalu, apakah saudara Sibo lebih menghormati ibunya daripada saudara-saudarinya seiman? Tidak, melainkan karena rindu agar ia mengasihi Bapa di surga dan menaati kehendaknya. Barulah menjadi saudara-saudari dan ibu kita. Itulah alasannya. Suatu ketika, karena pengajaran Tuhan Kristus sangatlah luar biasa di antara para pendengar, ada seorang wanita yang berkata demikian. Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau. Lalu ia menjawab, ya. Tetapi yang lebih berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Lalu, apakah kita mengerti apa itu firman Bapa? Itu adalah Injil. Yang paling mendasar adalah Injil. Firman Bapa menyatakan bahwa kita semua adalah orang berdosa yang membutuhkan penebusan dari anaknya. Anaknya, Tuhan Yesus, menebus kita. Maka kita pun diselamatkan. Bapa juga mengampuni dosa-dosa kita. Segala firman Bapa serta segala nasihat para nabi, semuanya menyatakan satu hal ini, yaitu agar manusia menerima Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma, bahwa semua orang telah berbuat dosa. Namun Bapa membenarkan mereka yang percaya kepada Yesus. Artinya, semua orang adalah orang berdosa. Semuanya penuh dosa. Namun, bagi mereka yang bersedia datang ke dalam nama Tuhan Yesus, Allah berkata, Dia bukan lagi orang berdosa, melainkan orang benar. Bukan lagi orang berdosa, melainkan orang yang benar dan kudus. Mengapa demikian? Karena Bapa telah menghapus dosa umat manusia. Dan karena telah dihapuskan, serta karena telah menerima Sang Juru Selamat, Bapa berkata, baiklah, aku akan mengaruniakan Roh Kudus kepada anakku. Dan anakku akan mengaruniakannya kepada mereka yang percaya kepadanya, agar mereka menjadi orang yang benar dan kudus. Oleh karena itu, kita memahami kehendak Bapa. Apakah kehendak Bapa itu? Yaitu, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dialah saudara laki-laki, saudara perempuan, dan ibu Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan, saya Parker saudaraku dan ibuku. Lalu ia berkata, lihatlah, inilah saudara-saudari dan ibuku. Sebab barang siapa melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku dan ibuku. Artinya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah saudara-saudari dan ibu kita. Mengapa dengan percaya kepada Tuhan Yesus kita menjadi keluarganya? Karena dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi manusia yang lahir baru. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti kita dilahirkan dari Roh Kudus Allah. Maka kita pun menjadi anak-anak Allah dan menjadi saudara-saudari serta ibu bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan kita,